Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah Innal hamdalillah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami, Masjid Agung Pelita, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pemirsa akun Facebook Masjid Agung Pelita dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah, para imam mazhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab hikamnya yang disarah di dalam kitab Iqadul Imam yang keempat.
Arih nafsaka minat takbir fama qama bihi gairuka la taqum bihi li nafsika. Tenangkan hatimu, tenangkan dirimu, tenangkan jiwamu dari permasalahan dirimu sendiri dan permasalahan di sekitarmu. Karena apa saja yang diselesaikan, karena apa saja yang diselesaikan oleh selain dirimu tentang urusan dirimu dan urusan di sekitarmu, tidak perlu engkau sibuk memikirkannya. Arih nafsaka minat takbir pamaqama bihi gairuka la taqum bihi li nafsika. Tenangkan dirimu, tenangkan hatimu. Untuk bisa tenang, maka kita harus mengamalkan kalam hikmah yang sebelumnya. Apa kalam hikmah yang sebelumnya? Sawa bikul himam la tahriku aswaral aqdar. Usaha yang maksimal, keinginan yang menggebu-gebu tidak akan bisa merubah dinding-dinding benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan kita mantap bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah, maka kita tenang. Jadi kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah, walaupun dalam hal takdir ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ini ulama pertama. Ulama kedua mengatakan tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Nah, ulun saya ikut pendapat ulama yang kedua, tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Tapi untuk berbeda pendapat silahkan. Yang mengatakan takdir itu ada yang bisa dirubah, rubahlah. Kalau bisa. Kalau ulun menganggap barang siapa yang bisa merubah takdir, berarti orang itu lebih hebat dari Allah Ta'ala. Anggapan ulun. Tapi ulun kada menyalahkan, tidak menyalahkan orang yang punya pendapat seperti itu. Karena mereka berpendapat, pendapat ulama-ulama terdahulu, ada takdir yang mu'allak, ada takdir yang mubrom. Kalau ulun ikut pendapat guru ulun, kiai ulun, bahwasanya tidak ada takdir yang bisa dirubah. Supaya kita bisa sama berpendapat bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah, kita harus menyamakan definisi dulu. Karena ini menyangkut masalah keimanan kita kepada qadha dan qadar. Qadha, ketentuan Allah, sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfuz dan belum terjadi. Nah, kalau kita sudah sama definisi qadha seperti ini, kita tidak akan berbeda pendapat. Sedangkan qadar sudah disimpan di Lauhul Mahfuz dan sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka kita tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Qadha sebelum terjadi, qadar sudah terjadi. Kita menyebutnya takdir karena sudah terjadi. Ketentuan Allah yang sudah terjadi. Lah kok berani-beraninya ada yang mengatakan bisa dirubah ketentuan Allah. Berarti orang itu lebih hebat daripada Allah. Kalau kita sudah sama memiliki definisi seperti ini, maka kita akan memiliki keyakinan yang sama. Apa keyakinannya? Tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Lalu yang bisa apa? Yang bisa kita jadikan spesial. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian. Siapa yang menjadikan kematian? Allah. Itu takdir namanya. Jadi kalau ada yang mati, takdir dari Allah sudah. Jangan ditanya sebab lagi sudah. Kenapa? Itu tuh sebab. Nah, itu kembali lagi ke kalam hikmah yang sebelumnya. Ada ahli asbab, ada ahli tajrid. Ahli asbab, orang yang melakukan proses sebab dalam menentukan akibat.
Dan dia juga bergantung kepada Allah. Tapi pergantungannya kepada proses sebab dalam menentukan akibat lebih besar daripada pergantungannya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini disebut dengan ahlul asbab. Ahlul tajrid juga demikian, melakukan proses sebab dalam menentukan akibat. Melakukan proses sebab dalam menentukan akibatnya. Kadang-kadang kalau kelajuan itu bisa tergelincir lidah. Jadi belum nabati kan. Kayak di TikTok juga kan. Tetap melakukan proses sebab dalam menentukan akibat dan bergantung kepada Allah. Tapi pergantungan ahli tajrid kepada Allah 1000%. Jadi sebab itu tidak ngepek. Tetap ketentuan Allah yang berlaku. Nah, itu yang disebut dengan ahli tajrid. Jadi kembali ke situ lagi kita. Jadi kalau kita sudah tahu, oh sudah aman aja berarti. Kalau ada yang mati, berarti yang mematikan Allah. Selesai sudah. Ada orang hendak bunuh diri. Ada orang hendak bunuh diri karena masalah urusan cinta. Lalu beli obat nyamuk cair, seliter. Lalu minum. Lalu kepar tak terkapar. Keluar busa di mulutnya. Ada orang melihat, tetangga melihat. Oh, kenapa itu? Bawa ke rumah sakit. Hidupnya sampai sekarang masih hidup. Berapa ulun orangnya? Jadi bisa berkesah ulun takuni nyaman lah minum obat nyamuk cair selika itu. Rasa ngeri di sini, kering, cekak ditariknya. Hendak lagi lah bunuh diri. Jarang ulun nggak tahu rasa. Dikiranya nyaman bunuh diri itu kan. Dikira habis bunuh diri itu selesai masalah. Oh tidak. Tahapan-tahapannya tuh banyak lagi di akhir sana, babak belur di sana kita. Ingin bunuh diri, sudah minum obat nyamuk cair seliter. Hidup masih, yang menghidupkan Allah. Ada orang yang tidak minum obat nyamuk cair, mati juga kan. Yang mematikan Allah berarti. Kalau kita sudah yakin di sini, kita ketentuan takdir namanya. Kalau kita sudah yakin di sini, maka kita tidak khawatir lagi dengan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidak akan khawatir terhadap penyakit yang ada dalam tubuh kita. Beredar di masyarakat, diabetes itu penyakit mematikan. Oh tidak. Beredar di masyarakat, kolesterol itu penyakit mematikan. Oh tidak. Beredar di masyarakat, COVID itu penyakit mematikan. Oh tidak. Beredar di masyarakat, malaria itu penyakit mematikan. Oh tidak. Tidak ada penyakit yang bisa mematikan. Yang bisa mematikan itu Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menjadikan kematian. Yang menjadikan kehidupan. Siapa yang menjadikan kematian? Allah. Jadi jangan khawatir dengan gula darah. Orang berisi tetangga gula darahnya 600, biasa-biasa saja. Pagi lontong, siang nasi padang, sore sate, malam nasi goreng, biasa aja. Kada bepantang kah pian, mumpung beliur masih menjara sini. Enak aku kadang-kadang makan, ditawari makan, kekanakan nih. Nah, sampai di hadapan ulun, datang perawat periksa, error tulisannya, pian. Hidup masih. Berarti gula darah itu tidak mematikan. Mati itu yang mematikan. Allah, hati-hati, ini keyakinan ya. Keyakinan, ini iktikad. Keliru mengatakan penyakit itu mematikan, keliru. Nabi Ayub itu parah lagi penyakitnya ya. Dan kada mati waktu sakit. Waktu sakit kada mati. Waktu sakit beliau tidak mati. Jadi mati itu tidak harus menunggu sakit. Sehat bisa mati. Sakit bisa mati. Kaya bisa mati. Miskin bisa mati. Raja bisa mati. Rakyat bisa mati. Siapa yang mematikan? Habis sudah pelajarannya. Allah yang mematikan, habis sudah. Makanya para sahabat itu kalau berjuang, berperang, hendak di depan semuanya. Hendak mati.
Panglimanya, jenderalnya di depan. Umar ibn Khattab itu kalau berperang di depan. Ali bin Abi Thalib itu kalau berperang di depan. Rasulullah kalau berperang di depan. Itu pasukan laskar Islam kalau hanya berjuang, jenderalnya di depan. Berbeda dengan zaman sekarang ini di dunia. Di dunia kalau hanya berperang, jenderalnya ada di depan. Di ruangan tertutup aja kan. Ya pasukan masuk maju, pasukan senapang maju, pasukan tombak maju, pasukan maju. Atur strategis. Nah, pas keluar kutuk-kutuk. Beda dengan pasukan Islam. Itu di depan semuanya itu. Dan tidak mati. Unik jadinya. Ulun termasuk pengamat pelem-pelem perang. Mulai bahari, mulai bepanah, betombak, dan bepedang. Dan kadang mati, kalau jagaunya tuh kadang mungkin mati. Hebatnya. Pernah lah melihat nonton film action jagaunya mati? Ada pernah kalau. Dan keyakinan jagaunya tuh luar biasa. Ini walaupun orang banyak, apalagi Jet Li pian mah. Itu biar sekampungan bawa mandau pian. Rabah semuaan, sini kan ada bawa apa-apa. Nah, kayaknya dia gayanya. Itu aja gayanya. Rabah beradaan. Datang lagi sekampungan lagi bawa mandau, rabah lagi beradaan. Mana ada jagaunya tuh mati. Biar pernah nanti nonton film jagaunya mati ke dada kan. Nah. Tapi ingat kalau bukan jagau, dikenikan dia bisa mati. Kalau bukan jagaunya kan. Itu takdir namanya. Sawabikul himam la tahriru aswaral aqdar. Usaha yang maksimal tidak akan bisa merubah ketentuan takdir. Mati yang mematikan Allah, hidup yang menghidupkan Allah. Untuk apa? Allah mematikan untuk apa? Allah menghidupkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling istimewa sikapnya? Siapa di antara kalian yang paling istimewa ucapannya? Siapa di antara kalian yang paling spesial sikapnya? Dicari yang spesial. Ya kan? Jadi apapun yang menimpa kita, latihan kita bikin spesial. Apa sih yang dimaksud spesial? Apapun yang menimpa, jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Spesial berarti. Apapun. Musibah, malapetaka, bencana, kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami. Jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kekayaan, kesehatan, pangkat, jabatan, jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika ada pangkat jabatan, spesial. Dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Spesial berarti. Sering kalau mencontohkan di sini, ibu-ibu hafal sudah. Nasi sudah jadi bubur. Adalah yang bisa mengembalikan bubur jadi nasi? Tidak bisa. Bisalah dirubah? Tidak bisa. Tapi kita bisa bikin bubur ayam spesial. Nah kita yang mana? Istri memasak nasi jadi bubur, suaminya bermamai. Keluar kata-kata kada bagus, sakit hati bininya. Ya kan? Istri memasak nasi jadi bubur, lapor dengan suaminya. Oh abahnya nasinya jadi bubur. Itu aja. Yang ketiga lagi, nasi jadi bubur, ujar bininya. Oh abahnya nasi jadi bubur, ya sudah. Jam ke pasar lagi. Nukar ayam, nukar ambelan, nukar hati, nukar daun sop, jeruk nipis, lombok, bawang perai, jadi bubur ayam spesial. Ya kalau, nah kita yang mana dalam kehidupan sehari-hari? Karena takdir itu tidak bisa dirubah, cuma kita bisa mengolah menjadi spesial. Maka jadikanlah setiap apa saja yang menimpa diri kita tuh spesial. Jadikanlah. Sawabikul himam la tahriku aswaral aqdam. Usaha yang maksimal tidak akan bisa merubah benteng-benteng takdir Allah Ta'ala.
Kalau kita sudah yakin di sini, hati kita pasti tenang. Arih nafsaka minat tadbir, pamaqama bihi gairuka, la takum bihi nafsika. Tenangkan dirimu dari urusan dirimu dan urusan di sekitarmu. Karena segala sesuatu yang sudah ada mengurusinya, jangan sibuk engkau memikirkannya. No comment, nyaman sudah.